Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kota Bandung, tepatnya di alun-alun kota Bandungnya ya teman-teman. Mumpung saya berada di kota Bandung, saya akan mencoba naik bandros. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya apa itu bandros. Bandros itu adalah salah satu sarana dari pemerintah kota Bandung untuk wisatawan yang ingin berkeliling kota Bandung dalam satu waktu. Pasti Anda sangat tertarik bukan bagaimana bisa mengelilingi kota Bandung yang luas ini hanya dengan satu waktu saja. Bandros sebenarnya adalah sebuah singkatan dari Bus Bandung Tour on Bus. Moda transportasi ini hadir sejak pemerintahan Bapak Ridwan Kamil. Hadirnya bandros ini, maka wisatawan dapat berkeliling kota Bandung dengan lebih mudah dan pastinya lebih menghemat waktu ya teman-teman. Itulah sekilas tentang bandros ini ya. Oh iya, mungkin teman-teman di sini masih banyak yang belum tahu ya cara naik bandros ini. Pertama-tama kalian harus pergi ke tempat bandros berada. Letaknya yaitu di sebelah kanan alun-alun ya teman-teman. Carilah lambang atau gambar seperti bandros ya. Disitulah bandros menaikkan dan menurunkan penumpang atau wisatawan ya. Setelah sampai di sini, kalian harus mencari petugas bandrosnya ya teman-teman. Sebelum naik, kalian diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu ya. Setelah mendaftar, kalian tinggal menunggu antrian ya. Nanti satu persatu akan dipanggil oleh petugasnya. Sebelum naik, kalian juga harus menyediakan uang 20.000 ya teman-teman. Karena nanti ketika di atas kita akan ditarik sebesar 20.000 oleh petugasnya. Baik teman-teman, ikuti terus ya perjalananku. Bersama ya penjelasan tentang sejarah-sejarah kota Bandung yang ada di sekitar kita. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita naik apa ini? Bandros ya. Oke, ada yang udah pernah naik? Belum pernah. Oke. Dari mana saja ini? Ada orang-orang kota Bandung? Cilegon. Saya nggak apa-apa, itu kabupaten. Ya, karena sarwanya begitu kabupaten. Ya. Oke, selamat datang di Bandros ya. Nah, ini Bandros ini apa? Bandung Tour on Bus ya. Jadi sesuai dengan namanya kita akan berkeliling kota Bandung di sini. Kita tidak hanya keliling saja, kita juga bakal mengetahui ada apa saja di kota Bandung ini. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu. Nama saya Fajar, saya dari HPI. Saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Kang Uje ya sebagai pilot kita kali ini. Boleh disapa dulu Kang Uje-nya? Bandung pertama terkenal dengan sejarahnya ya. Kita langsung berbelok ke Jalan Bancuy. Ini kita berada di Jalan Bancuy. Bancuy artinya adalah ini. Ini artinya Bancuy. Istal kuda atau kandang kuda. Karena dulu itu kandang kuda. Jadi kuda itu dulu di situ sejarah sebelah kanan. Bisa dilihat itu ada bangunan seperti pos, lalu ada sel nomor 5.
Ya, bangunan seperti pos itu ada Sanur 5 ya. Dan ada patung Bung Karno di sana karena beliau pernah dipenjara di sini selama kurang lebih 8 bulan. Jadi yang tersisa hingga sekarang itu adalah sel nomor 5, lalu ada patungnya Bung Karno dan ada menara pengawas ya, karena sekarang sudah menjadi situs sejarah saja. Karena penjara Baja yang aslinya itu sudah dipindahkan ke Bandung Selatan, tepatnya di Komplek Mekarwangi ya, di Jalan Soekarno-Hatta. Tapi yang menjadi aneh zaman sekarang, penjara Baja ini menjadi penjara Baja itu hanya sebuah lahan kosong saja milik saudagar asal Palembang, namanya Al-Qadiri. Jadi Al-Qadiri sekarang jadi nama jalan. Itu ada salah satu pengusaha yang diisi 3 etnis. Yang pertama ada etnis Arab, kedua ada etnis Bumi Putra, dan etnis Cina ya. Jadi kalau kita singkat jadilah ABC. Makanya di Bandung ada jalan ABC. Arab, Bumi Putra, Cina. Bedanya Belanda sama Eropa di sini, di Jalan Braga. Karena Braga ini selain berbelanja dan berdagang, orang Belanda ngabaraga juga. Apa itu ngabaraga, Kang? Beradu gaya atau memamerkan gaya. Jadi maksudnya sepanjang Jalan Braga, orang-orang Belanda sudah beli baju di salah satu toko yang bernama Bon Marché dan memamerkan busana-busana mereka dengan catwalk seperti model. Jadi Bon Marché ini pusatnya di Paris ya. Makanya kenapa Bandung dijuluki Paris Van Java, karena beberapa toko di Jalan Braga termasuk Bon Marché ini berasal dari Paris. Ya, kita bisa lihat ada Pak Ramdan yang sedang melestarikan budaya Jawa Barat. Boleh dada-dada Pak Ramdannya ya, insya Allah wayang goleknya akan dada balik ya, berarti ayah jurigan wayang golek. Nah sebelah kiri di sini ada NV Element. Ini adalah toko pertama di Jalan Braga ya, yang menjual senjata api, perlengkapan delman, yang sama senapan angin juga ada di sini. Ya, kereta kuda juga ada. Ya. Yang memang ini ada salah satu bangunan cagar budaya di Jalan Braga ini. Selain NV Element, ada bangunan cagar budaya lagi di sebelah kanan. Ya, namanya Gedung Gas Negara atau Kantor Pemasaran Pabrik Gas. Ini juga sama. Bangunan ini tidak boleh direnovasi, hanya boleh dicat ulang saja. Itu kebetulan lagi ada yang beradu gaya, ya, ribet-ribet foto pakai kayak gini. Nah, ini contoh ngadu gaya kayak gini, ya, yang foto-foto di sini. Makanya di sini banyak yang suka prewedding. Kenapa? Gratis, ya. Sekarang rata-rata tempat prewedding bayar ya, 200.000, 300.000. Di sini cuma goceng, parkir, ya. Nah, selain banyak banget toko-toko yang menjual barang-barang dari Paris, di sini juga ada sebuah restoran yang menyajikan masakan Prancis, yaitu Maison Bocali yang ada di sebelah kanan. Sekarang namanya Braga Permai. Di sini es krimnya enak ya, es krimnya enak banget, recommended lah. Tapi akhirnya belinya kemana? Ke sini belinya, ya, karena sesuai dengan kantong, ya, karena lebih murah. Itu nggak patut dicontoh. Maksudnya bukan nggak boleh beli di sana. Silakan beli di sana, tapi kalau udah beli langsung makan, bukan difoto ya, karena itu akan mubazir. Karena banyak banget tete-tete yang difoto di sana. Fotonya nggak cukup sekali, tapi selusin ya, 12 di situ. Makanya itu gampang cair es krimnya. Tapi kalau Braga Permai tidak. Kenapa? Karena dia kandungannya lebih banyak, kandungan susunya lebih banyak, susu bubuk, dibandingkan kandungan air. Jadi kalau misalnya cair dia akan kental. Dan kalau misalnya kita makan itu lebih creamy rasanya kalau di Braga Permai. Makanan utamanya gimana, Bang? Enak-enak di sana. Dulu masih pakai bahasa Prancis menunya. Sekarang alhamdulillah udah ada bahasa Indonesianya. Karena dulu pernah banyak yang ketipu. Orang Bandung datang ke sana, udah duduk, tahunya menunya masih pakai bahasa Prancis. Dia bingung kalau kabur lagi. Akhirnya pesan aja yang paling murah. Namanya kroke. Pesan aja kroke, Mas, saya pesan kroke. Iya, Bu. Tunggu sebentar. Datang-datang perkedai jagung. Karena di sana perkedai jagung namanya kroke, makanya salah satu pembelajarannya. Nah, itu ada si Gombal yang jadi monumen kantor pusat PT KAI. Jadi si Gombal ini adalah lokomotif yang mampu menanjak di pegunungan Jawa Barat. Dulu punya 2 trayek khusus, yang pertama ke Batavia dan kedua ke Buitenzorg, Jakarta dan Bogor.
Dulu tidak hanya mengangkut penumpang saja, tapi mengangkut juga komoditas yang terkenal di kota Bandung, di mana salah satu yang diangkut adalah kopi. Kopi rasanya pahit, tapi kalau kita selidiki lebih lanjut tidak hanya rasa pahit saja di sini, tapi ada rasa asamnya. Karena dulu biji kopi setelah panen tidak langsung digiling ataupun dikirim ke Eropa, tapi ditimbun di dalam karung bodi dan disimpan di sini. Di gudang penyimpanan kopi yang sekarang jadi kantor wali kota Bandung, ya. Gedung Pakuis. Jadi ini dulunya adalah gudang kopi milik Dr. Andreas de Wilde, di mana biji-biji kopi ditimbun selama bertahun-tahun untuk mengurangi kadar rasa. Dia rasa pahitnya lebih dibandingkan rasa asamnya. Jadi biji kopi itu kalau misalnya udah panen kita giling, itu pasti ada asam. Asamnya lebih kuat. Makanya kalau misalnya kita minum kopi, ada yang asam banget, ada yang asamnya sedikit tapi pahitnya belum keluar. Nah, itu tergantung dari penimbunan si biji kopinya dan tipe kopi tersebut gitu. Nah, dulu di sini kira-kira 8 sampai 9 tahun ya biji kopi itu harus ditimbun. Gitu. Karena sekarang juga ada salah satu pabrik kopi yang menerapkan sistem seperti itu, yaitu kopi aroma yang ada di Jalan Bancu. Sebelahnya ada Masjid Al-Ukhwah. Masjid Al-Ukhwah ini dulunya adalah sebuah gedung tertutup yang bernama Loji Sinyen ya. Jadi Loji Sinyen ini adalah gedung tertutup yang dimana digunakan oleh komunitas pengabdi setan. Selama ini kita kenal pengabdi setan di bioskop. Ternyata kenyataannya juga ada. Ya, jadi 1901 pengabdi setan sudah ada di Indonesia, yang dimana diawali dari kota Bandung. Karena dulu ada orang Rusia datang ke sini melihat Bandung, banyak yang tinggalnya itu adalah orang Eropa sama Belanda. Makanya ini kesempatan mereka untuk menjelaskan ajaran tersebut. Makanya Indonesia ada pengabdi setan kan? Karena kota Bandung diciptakannya pada saat itu. Boleh tepuk tangan untuk kota Bandung. Ya. Terima kasih yang sudah tepuk tangan, berarti mendukung adanya pengabdi setan di Indonesia. Ya, saya ngatas kefokusan, ya, pantas ada pengabdi setan kedua. Ya, nanti bioskop. Nah, sebenarnya bukan karena orang Eropa sama Belanda saja, tapi justru target utama kedua itu adalah anak muda. Kenapa harus anak muda? Karena anak muda pikirannya labil. Ya, pikirannya mereka labil. Nah, ini salah satu kesempatan emas bagi orang Rusia tersebut ya untuk menyebarluaskan ajaran tersebut ke anak muda. Karena anak muda ini selain pemikirannya masih labil atau pelan, mereka memiliki masa depan yang panjang. Makanya banyak yang hipnotis. Sehingga lebih dari 300 orang mengikuti ajaran tersebut ya, ajaran Freemasonry. Nah, setelah itu mereka masing-masing anggota dikasih satu kamar hotel untuk tempat tinggal mereka, dikasih fasilitas. Di mana hotelnya kan ada di Jalan Merdeka, bukan Best Western tapi flat di Alton Park yang sekarang hotelnya jadi BIP ya. Baru Bina Plaza itu dulunya hotel. Hotelnya itu 2 kali BIP, dari Poland Bakery sampai Jeko itu dulu hotel. Cuma 2 tingkat tapi memanjang. Dan dulu penyebarannya itu hanya ke arah timur saja, nggak pernah ke arah utara. Kenapa? Karena ke arah utara daerah sini ini sudah daerah bukit, sudah daerah bangsawan, jadi nggak boleh ada yang di sini. Nah, ini benar-benar komunitas bilang kawasan yang terbatas. Ya. Apa buktinya kalau di sini sudah menjadi bukit, sudah menjadi kawasan elit atau menjadi kawasan bangsawan? Karena di sini sebelah kanan yang sekarang jadi Bank BTPN ini dulunya villa. Nah, ini dulunya villa, namanya Villa Den Trigger. Villa Den Trigger atau 3 warna. Maksud dari 3 warnanya adalah warna bendera Belanda, merah, putih, dan biru. Si 3 warna itu memang dihuni oleh arsitek Belanda namanya Elbers ya, E.F. Elbers. Beliau ini yang mendesain Hotel Savoy Oman. Tapi pada saat zaman Jepang itu beda lagi. Ya, dialihfungsikan jadi sebuah kantor berita dan radio bernama Dongei. Jadi dulu Indonesia masih mencari radio dukungan ya. Akhirnya radio Jepang yang dipakai. Tapi sebelumnya terjadi dulu pertempuran antara Indonesia dan Jepang untuk memperebutkan aset radio Dongei tersebut. Akhirnya dimenangkan oleh Indonesia. Sehingga disematkan jadi nama sebuah taman di sebelah kiri. Namanya Taman Radio. Ini dulu yang bernama Taman Fleksi ya, Tamplek, karena di belakangnya ada berdekatan dengan kantor Fleksi. Tapi pada saat Fleksi sudah tidak ada, taman itu nggak punya nama. Kang Emil menjabat sebagai wali kota, semua taman direvitalisasi termasuk Taman Radio, dan mengetahui di sini pernah ada aset radio yang diperebutkan
dari Taman Jepang ke Taman Indonesia. Makanya disebutlah Taman Radio. Oke. Taman tersebut berada di Jalan Dago, kita pun masih berada di Jalan Dago, ya. Bahwa Dago ini dulunya hutan belantara, banyak begal. Sekarang ya, sekarang teman-teman, ya, tempat nongkrong, tempat ngopi, tempat wisata, tempat oleh-oleh, ya, hotel, banyak di sini. Tapi kalau dulu ini hutan belantara, yang dimana banyaknya adalah begal di sini, banyaknya binatang buas di sini. Kriminalitas tinggi di kota Bandung itu berada di Jalan Dago. Ya, makanya dulu banyak banget orang-orang Bandung tidak berani melintasi jalan ini sendirian. Kenapa? Karena tadi banyak curanda salah satunya. Nah, apa ini curanda? Pencurian kendaraan berkuda. Ya, ini bukan hal yang lain. Nah, dengan kondisi seperti itu makanya orang-orang Bandung satu sama lain bertanya, bro, dagoan, nanti gua tungguin. Jadi memang dago itu artinya adalah tunggu. Dalam bahasa Sunda, memang dulu salah satu folklore atau cerita rakyat di mana orang-orang Bandung saling menunggu satu sama lain. Ya. Dan itu juga memang ada kaitannya dengan pasar baru. Ya. Sebenarnya bukan pasar baru, tapi dulu pasar lama. Jadi awal mula pasar baru itu bukan di situ, tapi ada di kawasan alun-alun. Nah, jadi itu salah satu kaitannya, di mana orang-orang Bandung ya butuh untuk belanja, untuk uang juga untuk akhirnya dagang, dan banyaknya orang dago atas. Nah, mereka harus lewat jalan tersebut. Gitu. Tapi kenapa sekarang dago menjadi kawasan elit? Karena ini juga ada kaitannya dengan perpindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia, Jakarta ke Priangan, Bandung, di mana salah satu klasifikasinya adalah harus 700 meter di atas permukaan laut. Nah, kebetulan Dago itu 800 meter di atas permukaan laut, makanya ini kawasan Priangan. Dago menjadi kawasan elit pertama, makanya Belanda memilih kawasan Dago. Pernah ada Belanda tinggal di Dayakolot? Gak mungkin. Mereka bukan tinggal di sana, tapi pernah. Ya, karena Dayakolotnya banjir. Ya, zaman dulu. Makanya memilih kawasan Dago. Kalau Ciwidey itu masuk akal, karena Ciwidey itu 800 meter di atas permukaan laut juga, tapi jadi lebih tinggi dari Dago. Dan kantor pemerintahnya di mana, Bang? Di sini sebelah kanan, Gedung Sate. Jadi perbedaan ibu kota dari Batavia ke Bandung itu memang